Tapi sosok ini asalnya dari mana Kak Frisly? Terus kenapa dia mengganggu bahkan sampai menampaki itu, kenapa emangnya? Gak tahu, tapi aku dapat gambaran tanah, gundukan tanah dengan batu nisan. Dan batu nisannya itu cuma ditempelin batu aja. Tapi aku nggak tahu di mana keberadaannya. Tapi kayaknya makhluk ini juga merupakan korban deh. Makhluk yang mempunyai cerita sebelumnya. Apa itu ceritanya Kak Frisly? Bungkam. Dia kayak menutup mulutnya gini, tidak mau bercerita. Atau kayaknya ada hubungannya sama apa yang digambar sama Kananda. Karena saat ini tangan satunya menutup mulutnya, tapi satunya lagi menunjuk. Apa itu, Kak? Kenapa, Kak? Ya, jadi ini ada suatu bangunan. Ada bangunan. Ini adalah sosok atau boneka jelangkung. Boneka jelangkung, dan di sini itu banyak sekali pemuda-pemuda yang dimana sedang memainkan jelangkung. Kenapa jelangkung ini posisinya sangat bisa kita bilang full canvas? Dia itu yang mengundang makhluk-makhluk untuk datang ke sini. Bangunan. Bangunan. Kenapa Kananda? Tiba-tiba kami dikejutkan dengan Den Ananda yang bergegas seolah mengejar sesuatu hingga kami memasuki area ruko terbengkalai. Kami pun berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Allah! Aduh, Pasya. Hah? Pasya, visi. Tadi setelah sedikit saya membahas soal Vision yang Kananda dapat. visi yang saya dapat dan saya lukiskan di kanvas, tiba-tiba saya melihat sosoknya. Dia kayak ke bangunan sini, Pasya. Bangunan di belakang kita. Dia kayak terbang ke atas, pindah lagi. Makanya saya mencoba untuk masuk ke dalam pintu itu. Terus sekarang di mana Kananda? Nah ini nggak ada. Dan anehnya, aneh ya Pak Visi, di belakang kita ini kayak banyak sekali kayak aktivitas. Kamu dengar kayak aktivitas kayak apa ya? Ibu Suara bapak. tertawa? Iya, ibu bapak kayak sedang komunikasi kayak manusia, kayak tempat tinggal yang ada aktivitasnya. Kondisi pertokoan di dalam kompleks ruko berlantai 3 ini dikenal sebagai gedung tua. Kesan angker makin terlihat dengan adanya pohon beringin yang tampak banyak ditanam di area tersebut. Begitu pula kejadian mistis yang dialami oleh warga setempat ataupun pendatang, menambah kesan angker yang sudah melekat pada area tersebut. Ini kan sering dipakai kegiatan juga ya. Kadang orang pada tidur di sini digangguin lah gitu. Ada yang selimutnya dipindahin. Di mana Kananda? Ini belakang kita. Coba pelan-pelan, Di bangunan hati-hati. ini. Iya. Hati-hati. Assalamualaikum. Fasya, sini Fasya. Sebentar. Kamu masih semakin kita mendekat, semakin bising sekali aktivitas ini. Sebentar, tapi Kananda masih belum melihat sosoknya. Belum mendapatkan sosok itu. Tim mencoba mencari sosok yang disinyalir berenergi negatif tapi menghilang di dalam toko tersebut. Kenapa Kak Frisly? Aku dengar suara tangisan. Tapi benar kata Kananda, aku juga dengar seperti ada diskusi. Cuma nggak mungkin ada manusia di tempat kayak gini. Apalagi Dan sebenarnya udah full kosong. Iya, dan bentuknya bukan seperti rumah ya kayaknya. Ini Aku nggak kayak ngerti sih. ruko ya. Iya, ini lebih kayak ruko.
Tunggu, Fasya visi. Tunggu. Oh di atas. Di Di atas. atas. Demi menguak sosok seperti apa yang sudah menghambat di penelusuran kali ini, kami pun bergegas mengejar sosok seperti apa yang terus mengganggu tersebut ke lantai 2 di dalam ruko. Oh, Oh, salam. Salam. Visi kamu nggak apa-apa? Agak kesini kan Anda. Ternyata, oh, astagfirullahaladzim. Aktivitas itu ada di sini, Pas ya. Yang dimana ada sosok kakek-kakek tua di sebelah sini. Nih, sosok kakek tua, sosok wanita muda, entah itu anaknya ataupun apa. Assalamualaikum, Visi, maaf, kamu sebelah sini. Assalamualaikum. Mungkin boleh diajak komunikasi kan Anda? tapi ini ruangan yang maksud aku nggak tenang ya. Iya. Aku ngerasa serba salah gitu Betul. loh berdiri di mana-mana. Soalnya kenapa, Visi? Ini banyak sekali aktivitas yang dimana sosok itu sebenarnya banyak sekali. Ada 5 sosok di sekeliling kita. Di lantai ini. Di lantai ini. Yang dimana aktivitas itu dengan kayak ada yang nangis, betul kata Visi, ada yang kayak diskusi, kayak kehidupan kayak Aktivitas manusia pada Betul. normalnya. Halo, Assalamualaikum. Mungkin Siapa? boleh diajak komunikasi kan Anda? Tapi entah kenapa ya pemirsa, gue sendiri ngerasain panas banget pas masuk ke dalam bangunan ini, entah kenapa. Saya di Visi dan Fasya. Jadi ini kakek memperkenalkan ke kita kayak sosok wanita ini siapa. Sosok wanita ini adalah anak kandungnya dia, dan sosok yang setengah baya ini adalah sosok si suaminya si wanita perempuan ini. Mas ya? Suami dari anaknya kakek. Iya betul. ini berarti. Nah, kakek ini bilang, kenapa dia ada di sini, Fasya? Jadi Visi, Fasya, sebelum adanya bangunan ini, yang dimana ini masih tanah kosong. Nah, si kakek inilah pemilik tanah yang di wilayah sini, Fasya. Nah, terus dia bilang, pada saat dulu ada suatu kejadian yang dimana tanah ini kayak diambil paksa, Fasya, atau sebutannya ya. Saya nggak- Berarti Disita. diambil tanpa kompensasi. Iya, dia bilang ini tanah saya. Tanah saya kayak diambil, yang dijanjikan dengan dijanjikan akan dikasih kompensasi, entah apa kompensasinya saya nggak paham. Tapi ternyata Tidak, tidak. betul. Oh, Mas Maud. Apa itu? Apa? Kok ada bunyi? Hah? Tadi ada suara dari mana? Itu kayak barang Ada jatuh lagi loh. nggak? Tunggu. Visi, jangan salah dulu. Kakek, ayo sini. Kita selesaikan komunikasinya dulu. Jadi dia kenapa ada di sini? Yang pertama soal tanahnya. Kakek di sini, dia dimakamkan di sini dan ditibanlah pemakaman massal itu tanpa sebagian yang dimakamkan di sini asal ditiban aja, Fasya.